Yang seperti lagu yang kita nyanyikan tadi, kita ada pada hari ini semuanya karena kemurahan, karena kebaikan, karena kesetiaan Tuhan dalam hidup kita.
Nah, pada pagi ini kita akan melihat bersama Mazmur 90 ayat 1 hingga 12. Mazmur 90 ayat 1 hingga 12. Tuhan, Engkaulah tempat kami menetap turun-temurun. Sebelum gunung Karmel diwujudkan atau Engkau membentuk bumi dan dunia, dari selama-lamanya hingga selama-lamanya Engkau ialah Allah. Engkau memalingkan manusia terhadap pemusnahan dan berkata, pulanglah hai anak-anak manusia. Karena 1000 tahun pada pandanganmu ialah seperti 1 hari yang berlalu dan seperti sebahagian malam. Engkau membawa mereka pergi seperti banjir, mereka seperti tidur. Pada waktu pagi mereka seperti rumput yang tumbuh. Pada waktu pagi ia subur dan tumbuh, pada waktu petang ia ditebas dan layu. Karena kami telah dibakar oleh kemarahan-Mu, dan kami ketakutan karena kemarahan-Mu. Engkau telah membentangkan dosa kami di hadapan-Mu, segala kesalahan rahasia kami dalam pancaran sinar wajah-Mu. Hari demi hari kami lalui dalam kemurkaan-Mu, tahun demi tahun kami akhiri dengan keluhan. Hidup kami hanyalah 70 tahun, dan jika karena kekuatan usia kami mencapai 80 tahun, tiada kemegahannya kecuali menang lelah dan sedih pilu. Karena sebentar sahaja nyawa pun dirangkul, lalu kami melayang pergi. Siapa yang akan tahu kuasa kemarahan-Mu? Karena seperti ketakutan kepadamu, demikianlah kemurkaan-Mu. Oleh itu ajarlah kami menghitung hari-hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana. Saudara-saudari, dalam ayat 1 hingga 2, pemazmur menjelaskan bahwa kehidupan ini tidak wujud dengan sendirinya, tetapi ada kuasa besar yang menciptakan kehidupan dan segalanya yang ada di dunia, yaitu Tuhan pencipta segala sesuatu. Dialah Tuhan yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dan berdasarkan pengakuan iman akan kewujudan Tuhan pencipta ini, pemazmur kemudian menyatakan kepercayaan bahwa Tuhan pencipta kehidupan adalah tempat menetap ataupun tempat pertolongan, tempat perlindungan manusia dalam kehidupan ini. Dan hidup kita bergantung kepada Sang Pencipta kehidupan. Dia berkuasa atas hidup kita, perlindungan kita semasa hidup, dan juga hak masa untuk kita hidup di dunia adalah di dalam kekuasaan Tuhan yang mencipta kehidupan. Kemudian dalam ayat 3 hingga 6, pemazmur menerangkan dengan lebih jelas bagaimanakah ataupun seperti apakah kehidupan manusia itu. Allah menciptakan kita dari debu tanah, dan kita akan kembali menjadi debu. Dan ini bermakna bahwa kelahiran kita di dunia adalah kerja tangan Tuhan juga. Dan awal serta akhir kehidupan manusia ada di tangan Tuhan. Dan sesungguhnya kehidupan manusia di dunia ini fana, yaitu tidak kekal dan hanya sementara. Jadi apakah yang perlu dibanggakan oleh manusia dalam hidupnya, sehingga manusia itu berani dan ingin menentang dan melawan Tuhan dalam hidupnya? Adakah manusia itu berkuasa atas hidupnya sendiri? Dan manusia bukan sahaja fana, tetapi jangka hayat mereka sangat singkat. Dan jika dibandingkan dengan Tuhan yang kekal ada selama-lamanya, yang tidak dibatasi oleh waktu dan tidak terukur oleh masa, hidup manusia ini sangat pendek, ya, karena jangka hayat kita boleh dikira. Dan di hadapan Tuhan, saudara-saudari, masa hidup manusia adalah seperti mimpi, ataupun seperti bunga ataupun rumput yang mekar pada waktu pagi, tetapi akan segera layu pada waktu petang. Kemudian dalam ayat 7 hingga 11, pemazmur menjelaskan bahwa manusia bukan sahaja fana dan masa hidupnya singkat, tetapi manusia juga harus berhadapan dengan kemurkaan Tuhan yang sentiasa memayungi kehidupan manusia karena dosa-dosa mereka. Kehidupan manusia yang takut mati juga dibayangi oleh ancaman hukuman Tuhan karena dosa-dosa mereka sendiri. Dan di sini pemazmur menjelaskan betapa Tuhan memperhatikan kehidupan manusia.
yang melihat dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga di sebalik hari-hari kehidupan manusia terdapat kemurkaan Tuhan yang menanti akhir hayat manusia yang berdosa. Dan pemazmur itu bertanya, adakah manusia itu tahu dan takut bahwa di sebalik kehidupan mereka yang singkat, yaitu antara 70 hingga 80 tahun, bahwa ada kemurkaan Tuhan yang membara karena dosa-dosa mereka. Dan dalam ayat 12 kita melihat pemazmur berdoa dan memohon kepada Tuhan agar diberikan hati yang bijaksana, sehingga manusia itu menyadari hidupnya yang fana, umur hidupnya yang singkat, dan Tuhan murka terhadap dosa-dosa manusia. Sehingga walaupun hidup manusia singkat, Tuhan yang penuh kesetiaan kepada umatnya dapat memurniakan kebahagiaan hidup. Dan hukuman karena murka Allah tidak mengenal pada umatnya yang ingin bertaubat dari kesalahan dan dosa mereka. Dari Mazmur 90 ini kita dapat merenungkan beberapa hal. Yang pertama, hidup manusia ada dalam tangan Tuhan. Dan kita percaya bahwa ada seseorang yang membuat dan mencipta segala-galanya di dunia ini, termasuk kehidupan manusia. Seberapa lama kita hidup di dunia ini adalah di tangan Tuhan pencipta kita. Peralatan perubatan yang canggih tidak akan mampu menghalang keputusan dan kehendak Tuhan. Dan bagaimanapun kita menjaga hidup kita untuk mengelakkan kematian, itu pun tidak dapat menghalang keputusan Tuhan. Manusia juga tidak dapat meramal dan menentukan masa kematian mereka sendiri, karena Tuhan mempunyai kehendak bebas untuk memanggil manusia tanpa mengira usia mereka. Jadi saudara-saudari, Tuhan sebagai pencipta dan memberi kehidupan berhak memanggil kita kembali untuk mengingat peristiwa kematian, supaya kita sadar bahwa tiada apa yang boleh kita lakukan selain berserah kepada kehendak Tuhan. Apabila ada orang yang kita sayang dipanggil untuk meninggalkan dunia, jika kita tidak dapat menerima hakikat bahwa hidup dan mati berada dalam kuasa Tuhan, maka kita hanya akan menyusahkan diri, sehingga kita mengakibatkan penderitaan dan kesedihan yang semakin mendalam. Kedua, Tuhan mengetahui dan melihat bagaimana manusia itu hidup. Sejak manusia pertama diciptakan hingga ini ataupun hingga ke akhir zaman, tiada manusia yang dilahirkan di muka bumi ini dapat terlepas daripada pengawasan dan pemantauan Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 139 ayat 7, kemanakah aku dapat lari dari hadirat-Mu? Tuhan mengetahui jalan hidup kita. Dan di sini pemazmur mendedahkan bahwa ada murka Tuhan yang berkorban-korban melihat kehidupan manusia berdosa, sehingga kehukuman Tuhan sedang menunggu orang berdosa. Dan yang ketiga, memohon hati yang bijaksana. Sebenarnya semua kehidupan manusia ini berada dalam kemurkaan Tuhan, tetapi kita bersyukur walaupun Tuhan murka atas dosa manusia, kasih-Nya jauh lebih besar daripada kemurkaannya, sehingga Tuhan menyelamatkan kita daripada kutukan dosa, yaitu kematian, melalui keselamatan yang dibawa ke dunia melalui anak-Nya Yesus Kristus. Saudara-saudara, jaminan keselamatan telah dinyatakan oleh Tuhan kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus. Tetapi pemazmur ini mengajak kita untuk terus bertanya, seperti yang dinyatakan dalam Mazmur ini, ajarlah kami menghitung hari kehidupan kami, supaya hati kami bijaksana. Kita diajak untuk sentiasa sedar bahwa Tuhan sentiasa memperhatikan jalan hidup kita, supaya apabila Tuhan memanggil kita, kita akan menerima janji keselamatan, yaitu mahkota kehidupan. Dengan meminta hati yang bijaksana dan menghitung hari-hari kita di dunia ini, kita menyadari betapa singkatnya hidup kita di dunia ini, dan kita dapat menggunakan masa dan peluang hidup yang Tuhan berikan dengan sebaiknya. Dari saudara-saudari, adakah kehidupan yang kita lalui selama ini berkenan di hadapan Tuhan? Atau adakah kita telah membuang masa dan peluang dalam hidup untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah,
dan malah kita gunakan untuk hidup di dalam dosa. Mazmur 90 mengungkapkan bahwa betapa pendeknya hidup manusia. Lebih lagi manusia berdosa berada dalam kemurkaan Tuhan. Oleh itu saudara-saudari, ya, kita perlu memohon hati yang bijaksana supaya kita dapat hidup dengan berhati-hati dalam kehidupan kita. Dan agar kita menyadari setiap hari kita hidup karena ada kebaikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita, dan kita dapat menggunakan kehidupan kita dengan bijaksana dalam memuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih setia-Mu yang begitu besar. Ajar kami Tuhan untuk menghitung hari kehidupan kami, menyadari betapa singkatnya kehidupan kami, dan juga merenungkan bahwa adakah kami sudah menjalani kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika kami Tuhan selama ini tidak menjalani kehidupan yang menyenangkan hati-Mu, ampuni kami Tuhan. Dan kami berdoa Engkau memampukan kami Tuhan untuk hidup dengan bijaksana, supaya kami dapat menggunakan kehidupan kami yang fana dan singkat ini untuk hidup memuliakan Tuhan di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati saudara dan saudari.